Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di cerita inspiratif Sengkala. 29 Januari tahun 2017, dua keluarga di Cina memutuskan berlibur ke kebun binatang Ning di Zhejiang, Cina. Keluarga Zhang terdiri atas ayah, istri, dan anak-anak, sedangkan keluarga Li hanya suami istri saja. Nah, ketika wanita dan anak-anak mengantri membeli tiket, sama seperti yang seharusnya dilakukan, para ayah memutuskan masuk kebun binatang dengan gaya, yaitu dengan memanjat pagar 3 meter agar bisa masuk ke kebun binatang gratis. Ini sepenuhnya urusan mereka sih, soalnya di tembok tinggi itu dipenuhi peringatan. Jangan manjat, jangan berlebihan, jangan kesini, bahaya. Kalau masih juga ngotot, bisa berurusan dengan pemuda Pancasila. Begitulah kira-kira peringatannya. Kalau masih ngotot, tanggung sendiri risikonya. Ya begitulah. Dan bahkan si tembok itu sudah dilengkapi oleh kawat berduri demi mencegah orang manjat lewat situ. Pokoknya secara aturan keamanan sudah memadai. Tapi apa boleh buat, kadang-kadang manusia itu ngeyel. Kedua laki-laki itu nekat memanjat dinding, lalu Zhang mendarat duluan di sisi lain dinding, sedangkan Li gak jadi mendarat karena melihat apa yang tidak dilihat Zhang. Apa emang? Ternyata Zhang mendarat di kandang harimau ya. Ada 3 harimau di kandang itu yang segera mengerubuni Zhang. Maka ya jadilah, selain bisa masuk kebun binatang gratis, Zhang juga difoto dan di video gratis bareng harimau. Aktivitas mereka berempat menjadi tontonan mengerikan para pengunjung kebun binatang, termasuk anak dan istrinya. Petugas kebun binatang bergerak sigap. Mereka datang dan langsung menembak harimau itu dengan petasan. 2 berhasil dihalau, tapi 1 harimau yang terkenal paling tidak takut pada apapun malah sibuk bermain dengan Zhang. Kabar baiknya dia tidak memakan Zhang, tapi kabar buruknya adalah dia main-mainin badannya Zhang pakai kuku dan taring yang mengakibatkan kulit terkelupas, pendarahan hebat, gagar otak, putus sel syaraf, dan pada akhirnya otak dan jantungnya berhenti bekerja. Warga Cina berduka atas insiden ini, tetapi bukan berduka atas wafatnya Pak Zhang di tangan harimau. Tapi karena untuk menyelamatkan Zhang, harimau alfa yang ada di situ terpaksa ditembak mati setelah berbagai cara mengusirnya gagal dilakukan. Kebun binatang itu pun kehilangan 1 koleksi harimau dan itulah yang disesalkan netizen. Netizen Cina mengatakan harimau itu tidak usah dibunuh karena ia hanya melakukan apa yang menjadi tuntutan nalurinya. Yang salah jelas Zhang dan harus menanggung resiko atas perbuatannya sendiri. Siapapun yang menentang aturan manusia, maka dia harus bersiap berhadapan dengan aturan rimba. Berapa sih duit yang harus keluar biar bisa masuk kebun binatang di sana? 130 yuan atau sekitar 250 ribu rupiah per orang. Ya mahal sih, tapi kalau harus ditukar dengan resiko mati konyol, ya murah. Kelihatan banget pelitnya. Tapi dalam hal ini ketahuan sih, ini bukan hanya sekedar pelit, tetapi juga masalah ketidaktahuan. Zhang gak tahu tempat mendaratnya itu adalah kandang harimau dan itulah masalahnya. Pelit itu memang bermasalah, tetapi dalam hal ini pelit yang menjadi masalah itu adalah pelit yang didasarkan pada ketidaktahuan. Makanya penting sobat, kalau gak tahu jangan sok tahu, kalau tidak tahu jangan mengambil kesimpulan dan keputusan dengan landasan ketidaktahuan itu. Lebih baik kita serahkan pada orang lain yang tahu, yaitu dalam hal ini orang yang membuat peraturan dan peringatan tadi. Sobat, keberadaan peraturan bukan untuk dilanggar. Aturan dibuat oleh orang yang tahu dan berkesadaran tentang satu hal untuk mencegah orang yang tidak tahu mencelakai dirinya sendiri dan orang lain. Maka patuhilah peraturan. Jika tidak mau patuh, lampaui peraturan itu dengan berpengetahuan dan berkesadaran agar kita sampai pada level di mana kitalah yang menciptakan aturan untuk orang lain, bukan percaya pada aturan yang dibuat oleh orang lain. Tapi kalau gak mau juga, ya tanggung sendiri akibatnya. Sekali lagi, siapa yang tidak taat pada aturan manusia, maka bersiap-siaplah untuk ikut pada aturan rimba. Terima kasih, semoga dipahami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.